Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel YouTube TBKK Jupiter Tinambunan. Pada hari ini, hari yang ke-121 tahun 2024, kita baca firman Tuhan yang diambil dari Almanak HKBP, yaitu dari Injil Lukas pasal 24 ayat 32. Dalam perikop tersebut adalah di tengah jalan ke Emmaus, dua orang pengikut Yesus bertemu dengan Dia. Sebagai ayat inti hari ini adalah sebagai berikut. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Inilah pernyataan daripada dua pengikut Tuhan Yesus yang berjalan dari Yerusalem menuju desa Emmaus. Nah, pada saat itu, hari ketiga setelah kematian Tuhan Yesus, mereka berjalan dan membicarakan apa yang terjadi, bahwa Tuhan Yesus dikubur, ya, dan mereka tidak tahu. Bahkan lagi ramai diperbincangkan, Tuhan Yesus bangkit, bahkan ada yang bilang hilang, ya. Siapa yang pencurinya? Nah, pada saat mereka bercakap-cakap membicarakan tentang kematian Tuhan Yesus, datanglah Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka, berjalan bersama-sama, ya. Nah, jadi berjalan bersama-sama dengan dua pengikut Tuhan Yesus, yaitu Kleopas dan kawannya. Lantas Yesus berkata, "Apa yang kalian bicarakan di tengah jalan ini?" Jadi Yesus memang mencoba mengorek dan melihat hati mereka. Apakah mereka ini memang sadar atau tidak apa kata-kata Tuhan Yesus sebelum Dia disalibkan. Mereka berhenti dengan muka sedih. Jadi dengan kesedihan mereka menunjukkan kepada Yesus, ya. Lalu Kleopas bertanya, ya, "Apakah Bapakkah satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu peristiwa yang terjadi di sana akhir-akhir ini?" Jadi
seolah mereka menganggap Yesus itu orang asing. Karena mengapa Yesus bertanya tentang apa yang mereka bicarakan? Berarti seolah-olah Yesus tidak tahu peristiwa tersebut dengan kematian Tuhan Yesus di Yerusalem. Nah, itulah pertanyaan mereka. Apakah Bapak seorang asing yang tidak tahu apa yang terjadi di sana? Kira-kira begitu, ya. Nah, Yesus bertanya lagi ya dengan mereka. Peristiwa apa? Tanya Yesus. Ya. Nah, baru mereka menjelaskan peristiwa yang terjadi pada Tuhan Yesus orang Nazaret, katanya. Ia nabi, tapi kok ditangkap ya, oleh imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin bangsa kita, kata mereka, bangsa Israel ya. Nah. Dan menyerahkan dia dihukum mati. Wah, ini. Lantas mereka berpikir bahwa tidak tahu bahwa yang diceritakan itu adalah Yesus, dan dia berbicara dengan Yesus sendiri. Nah, dan mereka sudah mengharapkan, dia bilang, padahal mereka mengharapkan dialah, kata mereka, yang akan membebaskan Israel dari segala macam-macam gangguan. Nah, ini pada hari yang ketiga ya. Nah, lagi pula kata mereka ya, beberapa wanita pergi ke kuburannya pagi-pagi sekali, sudah tidak melihat kuburannya ada Yesus. Dan mereka tahu kalau wanita itu waktu pagi-pagi pergi ke kuburan Tuhan Yesus bertemu dengan malaikat, dan dia bilang Yesus hidup. Kami pergi ke kuburan dan tidak menemukan Yesus. Ini pernyataan mereka. Lantas Yesus berkata kepada mereka, kalian memang bodoh, terlalu lamban pikiran kalian untuk mempercayai semua yang sudah dikatakan para nabi. Karena para nabi sudah mengatakan Mesias akan datang, ya, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan mereka tidak sadar kalau semua isi Alkitab yang dipelajari itu akan terjadi. Itulah Yesus mengatakan, kalian bodoh, terlalu lamban pikirannya. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bukankah Raja Penyelamat harus mengalami dahulu penderitaan itu, baru mencapai kemuliaannya? Jadi, dia alami dulu penderitaan itu, supaya dia beroleh hidup yang kekal. Karena manusia di dunia ini pasti mati. Tidak ada yang tidak mati. Ya. Nah, tapi setelah mati, apakah manusia yang mati ini bangkit kembali? Nah, inilah yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan, dia akan menderita lebih dulu, ya, untuk menunjukkan bahwa dia akan bangkit.
Nah, sehingga semua orang tidak mengalami ketakutan apabila menghadapi kematian. Ya. Di ayat yang lalu kita mengatakan bahwa kematian itu adalah kuasa iblis. Tapi kehidupan itu adalah kuasa Allah. Nah, jadi semua boleh mati. Tapi apakah dia hidup setelah hidup? Yerusalem yang baru. Nah, inilah yang dikatakan Yesus bahwa Raja Penyelamat harus mengalami dahulu penderitaan itu baru mencapai kemuliaannya. Jadi ini adalah merupakan gambaran bagi kita supaya tidak takut mati, menderita. Ya, karena setelah itu bangkit. Yesus mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga adalah menunjukkan kepada kuasa-kuasa iblis bahwa kematian itu bukan akhir segala-galanya baginya. Nah, sementara mereka mendekati tujuan mau ke Emmaus, sudah di tengah jalan, sudah hampir dekat dengan Emmaus, Yesus seolah tetap berjalan, ya, tidak menghiraukan mereka, tapi mereka menawarkan, Bapak, kita bermalam di sini karena hari sudah mau gelap. Ya, mereka menawarkan untuk bermalam di desa yang mereka tuju tersebut, dan Yesus mau bermalam dengan mereka. Ya. Nah, setelah Yesus bermalam dengan mereka, pada waktu makan bersama, ya, Yesus mengambil roti dan membelah-belahnya, kemudian membagikan kepada mereka. Barulah mereka sadar, dan setelah mereka sadar bahwa ini adalah Yesus. Tapi pada saat mereka mengatakan ini adalah Yesus, dia lenyap. Ya. Apa yang mau kita lihat dari sini? Kalau kita sudah yakin, ya dia tidak perlu lagi menunjukkan dirinya. Berarti mereka sudah yakin. Nah, kemudian setelah mereka bermalam, ya, mereka kembali ke Yerusalem. Dan juga di Yerusalem mereka lagi sibuk berbicara, murid-muridnya yang ke-11 itu, bahwa Simon sudah melihat Yesus. Wow, jadi mereka semakin semangat, dan mereka bercerita apa yang dilihat di tengah jalan. Ternyata mereka juga sudah melihat Yesus. Ya. Nah, sebab apa yang diceritakan di tengah jalan dan bertemu dengan Yesus, khususnya pada waktu makan malam bersama dengan membelah-belah roti dan membagikan kepada mereka, mereka ingat perjamuan terakhir. Ya. Nah, itulah gambaran bahwa mereka semakin semangat bertemu dengan kawan-kawannya bahwa benar Yesus memang sudah lahir. Sekarang mereka sudah yakin bahwa penyelamat itu sudah menghampiri mereka dan berada di tengah-tengah mereka. Nah, what next? Apa yang kita lakukan? Nah, mari kita lihat, ya, bacaan pagi, yaitu dari kitab Mazmur pasal yang ke-19 ayat 7 sampai 3. Allah Raja yang agung. Nah, ini tetap suatu pernyataan dari Daud, ya, pada waktu dia dalam kesusahan,
dan selalu dikejar-kejar oleh maut, ya. Dan pernyataan ini dikeluarkan bahwa Allah adalah Raja yang agung. Nah, maka dikatakan, pujilah Tuhan, hai manusia, ya. Agungkanlah namanya. Nah, dan bawa persembahan ke rumahnya. Artinya kita memberikan apa yang sudah kita miliki, ya, sebagai korban. Nah, kemudian beritakan kepada bangsa-bangsa bahwa Tuhan itu Raja bumi yang kokoh, tak tergoyahkan. Jadi Tuhan itu adalah Raja bumi yang kukuh dan tak tergoyahkan. Nah, kemudian Ia akan menghakimi bangsa-bangsa dengan adil dan jujur. Nah, inilah anjuran setelah tadi bertemu dengan Yesus dan yakin, dan di sini dikuatkan lagi, Dia adalah Raja yang agung dan juga menghakimi bangsa-bangsa secara adil dan jujur. Nah, kemudian dalam bacaan malam kita lihat, yaitu kitab Nabi Yesaya pasal 12 ayat 4 dan 6. Nah, setelah kita memberitakan firman Tuhan dan meyakini bahwa Allah Raja yang agung yang tidak tergoyahkan, tugas kita, ya, tiba saatnya kita berkata, ya, bersyukurlah kepada Tuhan. Nah, ini yang kita harapkan, mengucap syukur dalam segala hal. Mazmur 50 ayat yang ke-23. Dan memberikan ruang, dalam diri kita supaya Allah bisa berada di tengah-tengah kita setiap saat, ya. Nah, karena bersyukur kepada Tuhan, ya, beritakan keagungan dan perbuatannya sebagai Allah kudus. Jadi kita beritakan keagungan dan perbuatannya. Sungguh mulia Ia tinggal di tengah-tengah kita, berada dalam diri kita. Inilah firman yang menjadi pedoman kita pada hari ini, ya. Perjalanan tadi, dua pengikut Tuhan Yesus bertemu dengan Yesus. Setelah dia bertemu, mereka yakin bahwa itu adalah Yesus. Nah, kemudian setelah yakin, maka dikuatkan dengan iman itu, agungkan namanya dan beritakan perbuatannya, karena dia berada di tengah-tengah kita. Bagaimana caranya supaya dia berada di tengah-tengah kita? Di hari kemarin kita katakan bahwa kita harus tetap bersemangat, setia, dan yakin. Maka apa yang kita inginkan akan kita dapatkan, yaitu tujuan akhir hidup kita, the news of Jerusalem. Maka kita diharapkan untuk begin the end in mind. Mulai dengan tujuan akhir. Setiap kita memulai pekerjaan kita, kita harus sadar dan memulai dengan tujuan akhir hidup kita. Apa tujuan akhir kita? Hidup setelah hidup
di Yerusalem yang baru. Kita dalam bergaul dengan siapapun atau bertemu dengan siapapun, selalu kita pakai memulai dengan tujuan akhir kita, bahwa kita akan hidup setelah kehidupan saat ini. Inilah yang akan kita jalankan, dan akhir kata, semuanya indah pada waktunya. The news of Jerusalem, atau ke Yerusalem yang baru. Dan kita tidak takut lagi pada kematian, karena kematian sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, dan Dia bangkit. Ini sebagai role model bagi kita. Amin. Tuhan memberkati. Subscribe, comment, and share. Bye. Thank you for watching. Mwah.